Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi yang berjudul mampu memahami jenis-jenis dan penyebab krisis perkembangan yang dialami oleh remaja dan usaha mengatasinya. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naomi Asindi sebagai moderator dan nama kelompok 7 lainnya beserta materi yang akan dibahasnya. Yang pertama, Zakia Anissa. Materi yang akan dibahas jenis krisis perkembangan yang dialami remaja. Yang kedua, Dita Amanda Putri. Materi yang akan dibahasnya faktor-faktor penyebab terjadinya krisis perkembangan. Yang ketiga, Sonia Angelina Bahama Putri. Materi yang akan dibahas usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya krisis perkembangan. Berikut video yang akan disampaikan oleh kelompok 7. Saya Zakia Anissa dan saya akan menjelaskan materi mengenai jenis krisis perkembangan yang dialami oleh remaja. Krisis muncul berkaitan dengan perubahan yang timbul menyertai perkembangan masa remaja. Perkembangan dan perubahan yang timbul menyertai masa remaja antara lain: yang pertama, perkembangan fisik. Terjadinya peningkatan kerja hormon pertumbuhan dan hormon gonadotropik yang berfungsi mempercepat peningkatan sel-sel telur dan sel-sel sperma serta reproduksi kelenjar kelamin, berdampak pada meningkatnya minat remaja terhadap seksual, juga berdampak pada perkembangan emosi dan sosialnya. Perkembangan sosial remaja. Remaja memiliki kecenderungan untuk menjauhi orang tua dan justru mendekat pada teman sebayanya, berpotensial memicu problem krisis pada remaja karena adanya tekanan kelompok sebaya. Kemudian ada perkembangan kognitif. Remaja pada dasarnya sudah sampai pada tahap berpikir operasional formal. Meskipun remaja sudah mampu berpikir logis dan kritis, remaja juga cenderung masih berpikir egosentris. Egosentrisme yang dimiliki remaja ini dimanifestasikan dalam pandangan bahwa dirinya menjadi pusat perhatian. Selain itu, remaja memandang bahwa mereka unik dan tidak dapat dipersamakan dengan orang lain. Egosentrisme yang dimiliki remaja menyebabkan remaja cenderung melakukan dan mencoba berbagai perilaku, termasuk perilaku yang beresiko agar mereka tampak hebat, dan adat ini potensial memicu munculnya problem krisis pada remaja, antara lain kenakalan remaja, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, HIV atau AIDS, ketergantungan nafsa, keterlibatan pada kelompok terlarang, anoreksia dan bulimia nervosa dan sebagainya. Yang terakhir ada perkembangan emosi. Ada kecenderungan remaja memiliki emosi yang labil dan meninggi. Emosi yang meninggi disebabkan oleh berbagai perubahan yang dialami, kondisi hormonal dan perkembangan sosial maupun kognitif yang dialami beserta tuntutan yang menyertai menjadikan remaja cenderung nekat, bertindak tanpa memikirkan akibat. Yang semua ini memicu munculnya krisis pada remaja antara lain bunuh diri, ketergantungan nafsa, kenakalan remaja, kehamilan tidak diinginkan dan sebagainya. Perkenalkan, saya Dita Amanda Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya krisis perkembangan pada remaja. Krisis perkembangan pada remaja terjadi akibat dua faktor. Yang pertama, faktor internal individu, antara lain lemahnya kepribadian, dinamika relasi khas antara faktor psikis dan fisik yang kurang menguntungkan remaja, kurang pengalaman karena faktor usia, pengertian yang salah, serta kurang religius. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan, antara lain ketidakharmonisan hubungan antara orang tua terlalu menekan remaja, perselisihan antar saudara, pengaruh pergaulan yang buruk, eksis negatif dari keadaan sekolah, serta perceraian orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Angelina Bahama Putri akan menjelaskan tentang usaha-usaha untuk mengatasi terjadinya krisis perkembangan. Yang pertama adalah dibutuhkannya pembekalan agama yang cukup dimulai sejak dini. Dimulai dari cara beribadah, mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan lainnya. Yang kedua adalah sebagai remaja harus pintar-pintar memilih lingkungan pergaulan yang baik,
sehingga tidak mudah untuk terjerat dalam perilaku yang menyimpang. Selain itu, sebagai orang tua hendaknya memberikan arahan-arahan terhadap komunitas atau pergaulan yang seharusnya diikuti oleh remaja. Yang ketiga, sebagai remaja kita harus pintar-pintar membangun ketahanan diri sehingga tidak mudah terpengaruh dan terjerat dalam pengaruh buruk yang diberikan oleh teman-teman seumuran maupun sepergaulan. Selanjutnya, harus ada kemauan yang tinggi dari diri sendiri dan pihak keluarga dan pihak orang tua untuk memperbaiki kondisi keluarga sehingga nantinya menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, nyaman, dan komunikatif. Dibutuhkannya bimbingan kepribadian dari pihak sekolah karena lingkungan sekolah merupakan lingkungan di mana anak menghabiskan banyak waktu selain di rumah. Mendukung hobi anak selama konteks tersebut masih dalam konteks yang positif. Jangan mencegah hobi atau kesempatan apapun yang dapat membantu anak mengembangkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah, sebagai orang tua penting untuk memiliki peran sebagai tempat curhat yang nyaman bagi anak-anak Anda. Sehingga ketika anak Anda mengalami masalah dan memiliki masalah, sebagai orang tua Anda bisa membimbing dan mendampingi anak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon ampun. Apabila ada kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami minta maaf. Kita akhiri video pada kelompok 7 ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum